Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang cukup menekan, masa prihatin, masa sulit. Ini bukan terjadi orang Kristen saja, semua. Karena kota-kota di lockdown, di karantina, bahkan kita harus di rumah. Jenuh, rasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu fakta. Dan bahkan mempengaruhi penghasilan kita, ekonomi kita. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita supaya kita menyadari mengapa ini terjadi. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, judul pada renungan pada saat ini, menghadapi masa sulit. Mengapa Tuhan membuat umat Tuhan, orang Israel, biji matanya Tuhan, selalu mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Apa yang terjadi? Ibu Bapak, sebelum saya bacakan lebih lanjut, mari kita melihat di dalam ayat 11 dari 1 Korintus pasal 10. Demikian firman Tuhan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan semuanya itu telah menimpa mereka, umat Israel, menerima kesulitan, menerima banyak masalah sebagai contoh, ditulis menjadi peringatan buat kita pada zaman akhir ini. Mengapa ini terjadi? Saya percaya ini peringatan Tuhan. Karena mungkin Tuhan juga tidak sayang kepada umatnya seperti Tuhan tidak sayang kepada umat Israel pada zaman itu. Dan mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan izinkan masa sukar ini terjadi. Dan mestinya kita ketika kita menghadapi masa sukar, seharusnya kita bagaimana? Supaya kita lepas dari masa yang sukar. Untuk itu, mari saya akan lanjutkan pembahasan saya ini di dalam pasal yang ke-10 dari 1 Korintus, ayat yang ke-5 demikian. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tuhan melihat umat Tuhan yang ada tidak menyayangkan nyawanya, bahkan bagian besar dari mereka ditewaskan. Mengapa? Ini menjadi masalah dan perlu kita bedah. Ayat 5 tadi mengatakan, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar itu, golongan yang paling besar itu. Bagi orang Kristen, mari kita menyadari bahwa masa sukar ini memang Tuhan izinkan. Sekalipun ini menyeluruh, tetapi khusus buat kita, kalau ini terjadi, ini satu peringatan. Dan Tuhan tidak menyayangkan umatnya, kalau umatnya tidak berkenan. Bahkan ayat 6, jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah terjadi dan seperti yang telah mereka perbuat. Jelas sekali, mereka tidak berkenan sekalipun mereka biji mata Tuhan, orang Israel, karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Ibu, Bapak, Saudara, kesadaran kita untuk menangkap firman Allah ini menjadi penting. Kesukaran itu karena kita tidak berkenan. Kesukaran itu karena kita menginginkan sesuatu yang jahat yang tidak memuliakan Tuhan. Kepentingan kita, kebutuhan kita, hobi kita, urusan kita, semuanya pribadi untuk kita. Membangun image, membangun banyak hal. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu perbuatan jahat. Perbuatan jahat apa yang dilakukan oleh umat Tuhan sehingga mereka ini tidak disayangkan Tuhan dan mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Saya hanya ingin merenungkan firman Tuhan. Buat kita orang-orang yang sungguh
dekat dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Tuhan itu penolong kita. Tetapi buat kita yang masih melakukan apa yang dilakukan oleh orang Israel, ini menjadi masalah, yaitu kita dianggap tidak berkenan dan berbuat jahat. Apa yang dilakukan oleh umat Israel sehingga Tuhan menilai bahwa umat Israel walaupun biji mata Tuhan tidak berkenan dan berbuat jahat. Yang bagian A kita akan lihat apa yang dilakukan, ayat 7, ayat 8. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dalam kehidupan sehari-hari orang Israel tetap melakukan liturgi agamanya yang kuat, karena budaya Israel itu budaya yang begitu kuat untuk memegang keyakinannya hingga detik ini. Tetapi kita melihat sekalipun mereka itu menyembah Tuhan, tapi hidup mereka tidak peduli dengan norma-norma agama. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-7, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangun mereka dan bersukaria. Penyembahan berhala bukan hanya sekedar menyembah patung, tidak, tetapi kita melihat di sini mereka makan, minum, bersukaria, tidak lagi mengindahkan norma-norma Tuhan. Mereka hanya mencari kepuasan secara jasmani. Tidak pernah ada kepuasan jasmani itu terpenuhi. Semakin dikejar, semakin banyak masalah. Semakin haus, semakin kita kurang. Ini kenyataan. Kita lihat ayat yang ke-8. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan yang dilakukan oleh bangsa Israel bukan hanya secara fisik, tapi otak yang kotor, pikiran yang kotor. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Memang mungkin umat Kristen tidak cabul secara fisik, tapi otak kita diisi oleh pikiran-pikiran kotor. Itu juga percabulan. Di sanalah letaknya. Tuhan tidak sayangkan umatnya. 23.000 ditewaskan sehari. Oleh apa? Oleh penyakit yang menular. Oleh sampar. Oleh penyakit-penyakit yang tidak bisa diprediksi waktu itu. Yang jelas Tuhan datangkan masa sukar karena mereka penyembah-penyembah berhala. Karena mereka orang yang hidupnya egois, tidak untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Yang berikutnya, ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai kematian yang terjadi atas umat Tuhan, karena memang umat Tuhan salah. Yang berikutnya, bagian B ini, mereka orang-orang yang tidak bertobat mencobai Tuhan. Kalau tadi bagian A, orang-orang ditewaskan karena suka hidup hanya kepentingan sendiri. Kalau hari bagian B ini, yaitu karena mereka mencobai Tuhan. Mari kita belajar untuk kita tidak mencobai Tuhan. Artinya apa? Jangan ngatur Tuhan. Tuhan itu izinkan di dalam doanya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ini yang penting.
Nah, banyak kita ini ngatur Tuhan, memprogram sesuatu supaya Tuhan bekerja atas program kita, atas cita-cita kita. Ini kurang benar. Kurang benar. Yang benar adalah jadilah kehendak-Mu. Salah satu cara bangsa Israel mencobai Tuhan adalah Tuhan diatur sesuai dengan kemauannya. Nah, bagian yang C, kita akan lihat apa yang membuat mereka ini menerima kesulitan dan Tuhan izinkan bahkan kematian terjadi atas mereka, yaitu ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, 3 kali kita melihat ABC dibinasakan. Mereka yang pertama dibinasakan 23.000 orang sehari. Yang kedua mereka dibinasakan dipagut ular. Dan yang ketiga mereka dibinasakan di padang gurun oleh malaikat. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang selalu kurang. Tidak pernah mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Ini penting. Sebab setiap orang kita punya takaran sendiri-sendiri. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2, ada yang dikasih 5. Seperti dalam cerita Tuhan memberikan kepada mereka talenta. Nah, mari kita mengucap syukur. Jangan melihat orang lain. Jangan iri atas kesuksesan orang lain. Syukuri apa yang kau terima. Itu berarti Anda tidak bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang ingin 1, dikasih 1, kepingin 2. Dikasih 2, kepingin 3, dan seterusnya. Orang semacam itu adalah orang yang bersungut-sungut. Selalu minta dan tidak pernah bersyukur. Orang itu akan diizinkan malaikat maut mengambil nyawanya. Untuk itu, mari masa-masa prihatin sulit ini memang Tuhan izinkan. Supaya kita tidak egois, tidak menjadi penyembah-penyembah berhala. Supaya kita tidak mencobai Tuhan, dan supaya kita tidak bersungut-sungut. Mengucap syukur dalam segala hal. Ayat yang terakhir yang perlu Bapak Ibu Saudara dengar, yaitu ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mari kita harus berdiri dan jangan jatuh. Bagi kita yang merasa dirinya lebih kuat, jangan meremehkan yang lemah, membangun yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya apa yang perlu kita renungkan pada hari ini, saya percaya Bapak Ibu diberkati. Untuk lepas dari masalah, mari kita tidak egois. Jangan jadi penyembah berhala. Kita tidak mencobai Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut, mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya kita dibebaskan dari kutuk kematian, bahkan kutuk keprihatinan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lakukan ini setiap hari.